Hai semuanya, jumpa lagi di channel DT TV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Nah, kali ini saya akan mengulas sedikit cerita tentang kematian aktivis HAM Munir Said Thalib. Bagi kalian yang belum tahu tentang Munir, Munir Said Thalib merupakan pria kelahiran Malang, Jawa Timur pada 8 Desember 1965 dan meninggal di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam pada 7 September 2004 di umur 38 tahun. Munir Said Thalib merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara Said Thalib dan Jamilah. Munir kuliah dan mendapat gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Munir merupakan orang yang sangat kritis dan aktif dalam berorganisasi. Hal ini dibuktikan dengan menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum hingga menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam. Dari sekian banyak organisasi yang diikuti Munir, menjadikan Munir Said Thalib menjadi seorang aktivis HAM yang sangat vokal di Indonesia dan banyak diincar oleh pemegang kekuasaan saat itu. Ancaman pembunuhan tak hanya sekali dia dapatkan. Saat akhir hayatnya, jabatan yang ia emban adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjadi Dewan Kontras pun, Munir berjuang bagi orang-orang yang hilang, yang diculik pada masa itu. Seperti membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus. Tak hanya membela para aktivis yang diculik oleh tim Mawar, banyak kasus yang ia tangani, dari kasus Araujo yang dituduh sebagai pemberontak melawan pemerintahan Indonesia untuk memerdekakan Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1992. Lalu kasus Marsinah, seorang aktivis buruh yang dibunuh oleh militer pada tahun 1994 dan menjadi penasihat hukum warga Nipah Madura dalam kasus pembunuhan petani oleh militer pada tahun 1993. Tak hanya itu, ia menjadi penasihat hukum para korban dan keluarga korban penghilangan orang secara paksa 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta pada tahun 1997 hingga 1998. Tak hanya itu, dia juga menjadi penasihat hukum korban dan keluarga korban pembantaian dalam tragedi Tanjung Priok 1984 hingga 1998 dan masih banyak kasus lainnya. Munir aktif di beberapa kegiatan advokasi dalam bidang perburuan, pertanahan, lingkungan, gender, dan sejumlah kasus pelanggaran hak sipil dan politik. Berkat jasanya, dalam membela masyarakat yang tertindas, Munir Said Thalib mendapatkan banyak penghargaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam aksinya yang vokal terhadap kebenaran yang diperjuangkan kerap berseberangan dengan pemerintahan saat itu, hal itu membuat Munir banyak mendapatkan ancaman pembunuhan. Hingga akhirnya, Munir benar-benar dibunuh di dalam pesawat Garuda. 3 jam setelah pesawat dengan nomor lambung GH974 lepas landas dari Singapura, awak kabin melaporkan kepada pilot bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40G menderita sakit. Munir bolak-balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan adalah dokter yang juga berusaha menolongnya pada saat itu. Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam. Namun, 2 jam sebelum mendarat, pada 7 September 2004, pukul 8.10 waktu Amsterdam di Bandara Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia. Pada tanggal 12 November 2004, dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah autopsi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Belum diketahui siapa yang telah meracuni Munir pada saat itu. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Umum Kota Batu. Pada 20 Desember 2005, Polikarpus dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan bahwa Polikarpus, seorang pilot Garuda yang sedang cuti, menaruh arsenik dalam makanan Munir karena dia ingin mendiamkan pengkritik pemerintahan tersebut. Hakim Cicut Sutiarso menyatakan bahwa sebelum pembunuhan Munir, Polikarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar oleh agen intelijen senior, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Selain itu, Presiden SBY juga membentuk tim investigasi independen, tetapi hasil penyelidikan tim tersebut tidak pernah diterbitkan ke publik. Pada 19 Juni 2008, Maijen Muhdi ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak pembunuhan Munir. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah kepadanya. Namun, pada 31 Desember 2008, Muhdi divonis bebas. Vonis ini sangat kontroversial dan menyederai hukum di Indonesia. Hingga kini, belum jelas siapa otak pembunuhan Munir. Ditambah, pelaku pembunuhan yaitu Polikarpus telah meninggal pada 17 Oktober 2020 lalu. Hal ini membuat kasus Munir semakin buntu. Di negara kita ini memang sangat sulit untuk mengungkap keadilan, apalagi kalau pelakunya memiliki kekuasaan dan uang.
sepertinya sulit untuk diadili. Kalau kalian jujur dan hidup di Indonesia, sepertinya jarang ada tempat untuk Anda. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.